Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja ya. Pertanyaannya saya jawab. Saya dikasih ini, saya nggak bisa jawab juga kalau baca ini. Terima kasih banyak Pak. Dia mau dikte saya. Mau dikte gue loh. Gimana? Pertanyaan apa? Saya jawab aja sependek. Pertama, saya baru tahu tadi jam 1:30 kali, jadi belum banyak pikiran. Tapi pesan Presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan. Di situ akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi. Bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi dibilang berhenti sekarang. Belum ada. Saya suruh belajar sama Dirjen Pajak mana? Dirjen Pajak ntar ya? Bea cukai ntar ya? Nggak ada, cuman basically saya akan lihat seperti apa intinya. Cuman kalau Anda lihat, biasanya kalau yang konstan apa? Tax ratio kan konstan, tax per PDB. Let's say kita nggak bisa rubah dalam waktu dekat. Ya untuk meningkatkan tax ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Kira-kira begitu. Ada yang ingin disampaikan ke pasar nggak? Soalnya tadi IHSG sama rupiah sempat ngedrop pas pengumuman soal itu. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa sih? Iya sejak tahun 2000. 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu dimarah-marahin Pak Anggito karena dia majikan dulu. Saya di pasar. Tapi saya udah kenal pasar cukup lama, di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Pak Heru juga teman lama, ahli di bea cukai juga. Jadi kalau mau dibetulin, diperbaiki, dioptimalkan, rasanya sih kita punya instrumen yang cukup untuk memperbaiki secara bersama-sama. Belum ada. Kayaknya suka-suka saya kelihatannya. Saya tanya, Pak gimana Pak? Boleh nggak saya berabrik? Gitu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh apa enggak? Di sini kalau menurut saya yang langsung di bawah Presiden seperti yang Anda dengar itu, di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kita buat kita sendirian nanti aneh lagi. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau ada pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah saya lihat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan. Ini orang pintar-pintar semua. Kalau saya ketemu Sri Mulyani kan setiap KSSK 3 bulan sekali, kadang-kadang juga berapa bulan sekali ketemu. Ya di situ ngomongnya. Kalau untuk hari ini belum, karena saya juga baru tahu tadi jam 1 lebih. Untuk masih punya jas kalau enggak. Oke, udah ada lagi. Anda dari mana? Dari IDN Times, Pak. Gimana? IDN Times. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Iya, Pak. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah kan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggarannya aja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah.
di belakang nggak dibayar. Mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji beda nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau nggak dibelanjain juga ekonominya nggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan nggak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal. Ini kan sekarang agak lambat ya. Kalau saya lihat 2 triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintahnya, triwulan 1, triwulan kedua itu negatif kan. Itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan, tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari situ. Saya ahli fiskal, jadi saya ngerti betul fiskal yang prudent seperti apa. Anda mau belajar? Saya nggak tahu tuh 1 jamnya kapan, karena ada konsultasi internal. Saya tanya tadi Pak Seknek, Seknek di sana. Itu udah punya saya, udah punya lu katanya. Tapi enggak, kita akan kulonulun dulu dengan Ibu Sri Mulyani. Saya akan mempelajari pesan-pesan dari beliau untuk memperbaiki di sini kesalahan apa, kelemahannya apa. Pasti ada kelemahan yang pengetahuan itu amat berguna untuk saya dengan teman-teman sini lebih mengoptimalkan dorongan fiskal ke perekonomian. Jadi saya sudah resign ketika saya dilantik jadi Menkyu. Tadi sebelum hari ini ya. Kosong, tapi nanti ada PJS. Nanti ada di sini. Luki mana Luki? Nah, beliau salah satu calon pejabat sementaranya. Karena saya di sini, kalau sana kosong saya suruh aja dia ke sana. Tapi di sana masih ada anggota DK yang lain yang bisa mengcover pekerjaan ketua LPS. Siapa? Ada kedekatan dengan Pak Luhut. Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Saya akan pelajari lagi seperti apa, saya belum tahu detailnya. Kalau untuk proses ini Pak, RAPBN 2026 ini flow-nya gimana nanti Pak? Kayak Bapak kan baru gitu kan, maksudnya kayak diganti nantinya. Flow-nya bakal tetap diusahakan sama atau ada sedikit kesesuaian? Ya sama lah saya pikir. Oke, jadi maksudnya bakal udah langsung, soalnya mungkin September itu kan udah mulai diketok ya Pak? Ya, kan Menteri Keuangan kan jabatan politik yang didukung oleh politik juga. Bukan saya sendirian di sini, kalau saya sendiri pasti nggak mampu. Jadi saya pikir flow-nya nggak akan terlalu banyak berubah, dan anggota DPR juga sudah beberapa yang kontak dengan kami dan saya bilang akan kerjasama memajukan negara ini bersama-sama. Tuntut apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8%? Bukan bakal dikejar dalam 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Saya nggak tahu Pak Prabowo tidak cerita sama saya, jadi itu misalnya Pak Prabowo ya. Tapi kalau saya pikir sih
Eh, ya penyegaran kan biasa. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang saya hormati, eksekutif dan kementerian lembaga, ketua dan jajaran aktif Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK, Menteri Sekretaris Negara, Bapak Prasetyo Hadi, nggak hadir ya? Ternyata Bu, orang Kemenku salah ketik juga Bu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini hadir juga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan yang tidak hadir juga. Ini mesti dibacain semua. Saya ikut baca semua aja ya Pak ya. Katanya di sini perintahnya dibaca semua. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar, atau yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ibu. Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, atau yang mewakili Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit Prabowo, atau yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sani Tiar Burhanuddin, atau yang mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Syafri Samsudin, atau yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Supratman Andi Aktas, atau yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, atau yang mewakili Anggota 2 Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Daniel Lumban Tobing, Ketua Harian Dewan Energi Nasional sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, atau yang mewakili Wakil Kepala BPKP, Ibu Agustina Arumsari, atau yang mewakili Pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, atau yang mewakili Pimpinan Badan Anggota DPR, Bapak Muhyiddin M. Said, hadir di sini. Pimpinan Komisi 11, Bapak Muhammad Misbakun, dan Bapak Dolfi OFP, Bapak Dolfi tidak hadir. Pimpinan Komite 4 DPD RI, Ibu Sinta Rosma Yanti, atau yang mewakili Mahkamah Konstitusi, Bapak Soehartoyo, atau yang mewakili hadir. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Amzulian Rifai, atau yang mewakili Otoritas Jasa Keuangan, diwakili oleh Bapak Dian Edinare dan Ibu Frederika Widyasari Dewi. Pelaksana tugas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Pak Didi Madiono. Kepala Indonesia Investment Authority, Bapak Rida DM Wirakusuma, atau yang mewakili. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri, atau yang mewakili. Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ibu Sinta Wijaya Kamdani, atau yang mewakili. Ibu Sri Mulyani Indrawati. Para Menteri Keuangan dan pejabat eselon, para Wakil Menteri Keuangan dan pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan beserta jajaran, para pimpinan Special Mission Vehicles Kementerian Keuangan, seluruh pegawai dan non-pegawai Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas yang mengikuti acara ini melalui kanal media online, dan para tamu undangan dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan
yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. Sebelum menyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi COVID-19. Saya yakin semua masih ingat pandemi COVID-19 yang awalnya adalah krisis kesehatan, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Lalu terjadi juga perang di Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak yang dikemas dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan kesehatan APBN dan kepercayaan pasar. Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerjasama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural. Beberapa revisi undang-undang krusial pun lahir, di antaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusun kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis. Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal Kemenko sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru. Selain itu, tantangan perubahan iklim semakin nyata. Sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi risiko perubahan iklim yang akan berdampak pada sektor-sektor kunci.
seperti pertanian, perikanan, dan energi. Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial. RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak kepada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta pelindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Keuangan adalah institusi yang besar dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam tiap tindakan yang kita lakukan. Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Sebelum menutup pidato ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara, dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat kepada negara. Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan karena saya percaya bahwa hanya dengan kerjasama, sinergi, dan ketulusan kita mampu menjalankan amanah besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Nggak selip, tapi betul, tapi gini. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini untuk langkah untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa. Jadi saya juga tadi berpikir kok saya baca pidato aja ini. Saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin salah saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya program apa yang saya akan buat, kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Jadi begini, saya ekonom sudah cukup lama. Tahun 2000 jadi ekonom, pulang sekolah, langsung kerja di financial sector. Kemudian 2002 langsung membantu tim think tanknya Pak SBY di Brighton Institute, sering memberi masukan. 2010 staf khususnya Pak Hatta Rajasa. 2015 masuk ke KSP, membantu Pak Luhut, dan memberi masukan ke Pak Jokowi juga ketika sedang susah. Jadi bagaimana manage ekonomi itu bukan barang baru untuk saya. Ini jangan bilang sombong ya, tapi kan Anda mesti tahu, nanti saya harus meyakinkan bapak-bapak kan. Jadi saya berangkat belajar sebelum krisis 95. Tujuannya saya pikir oke, mungkin saya bisa membantu ekonomi. Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara udah berantakan pada waktu itu ya. 2000 pertumbuhan mendekati 0, 2001 rendah kan. Habis itu kita bantu ke sana.
Dan waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6% kan. Terus diganti Pak Jokowi. Pak Jokowi pertumbuhannya sedikit di bawah 5% on average. Jadi saya pelajarin dari krisis 1998 salah kita di mana. Kenapa ketika 97-98 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain, kenapa yang paling terpuruk kita? Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit ya Mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Oke. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat atau longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu, lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih, karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya, apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor. Uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya kalau gini, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi naik, ekonomi turun. Sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis. Semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah.
Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral. Waktu itu ada 500 triliun, 29 triliun. Balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021 dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas katanya jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Makanya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi, dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah-marah, saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Gak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank Sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya. Katanya punya apa di KSSK boleh menggait sedikit kan ya. Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di Bank Sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain.
Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana. Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak 2. 1, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal 1. Yaitu 1, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi udah cerita belum ya? Zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% apa di bawah Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang M0-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% M0-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitornya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG.
Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat tuh akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Pak Mana sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Saya dulu pernah saya nggak tahu, boleh nggak gitu Kemenkuan. Nanti saya bentuk tim aja di Kemenkeu. Saya dulu pernah menjadi wakil ketua tim debottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya. Ketuanya pada waktu itu Pak Yasona Lawli dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu, Senin 7 kasus kita putuskan. Saya mecahin 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 890 triliun. Jadi saya pikir saya udah kira-kira ngerti deh, kira-kira bisa memperkirakan deh di mana bottlenecking, di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke kementerian yang lain, Menko dan lain untuk membuat itu lagi. Kita melaporkan hasil proses diskusi dengan anggaran dengan DPR, itu aja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Tapi tadi yang dilaporin kan soal anggarannya, bahannya atau soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Tapi itu baru anggaran Kemenkeu aja, bukan sampai keseluruhan. Yang presiden tadi? Nah, itu yang ke presiden anggaran Kemenkeu aja atau APBN keseluruhan? APBN keseluruhan. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan nggak boleh salah katanya. Masih didiskusikan. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan Sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, Sun
Dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Itu supaya lebih banyak menyalurin kredit ke masyarakat atau ke perusahaan dan industri. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Ya. Inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi. Pak, ini kan tadi ngobrol anggaran APBN secara keseluruhan ya Pak. Ini kan banyak badan-badan menteri baru dibentuk juga Pak. Kayak kemarin Badan Otorita Tangguh Laut, terus ada yang di bawah Pak Mendik juga itu. Bagaimana Pak melihatnya Pak? Ini apakah butuh tambahan besar gitu Pak untuk? Enggak, saya pikir udah diakomodasi dalam rencana anggaran yang sudah ada, tambahannya nggak terlalu besar. Tapi bukan itu yang jadi concern utama kita. Yang concern utama tadi adalah yang ditanya oleh Mbak itu, apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada berapa? Itu yang sedang kita hitung. Wah, bocor ya dia? Belum tahu, masih kita diskusikan dengan DPR. Ya, nggak ada. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisa dua-duanya, bisa itu dan yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi likuiditas di sistem keuangan kita. Oke. Pak, satu lagi Pak. Kemarin sempat ada usulan dari buruh Pak untuk Jatuh nih. ada usulan dari buruh Pak untuk menaikkan Dari buruh. batas PTKP Pak, mungkin di reformasi pajak. Batas PTKP katanya sudah terlalu lama tidak naik dan sekarang sedangkan inflasi terus naik. Mungkin ada komentar soal ini nggak sih Pak? Kami belum membicarakan masalah itu, tapi jelas kalau ada masukan ke tim saya di Kemenkeu mungkin sedang didiskusikan. Tapi kan saya baru, belum semua laporan masuk ke saya. Nanti saya lihat seperti apa. Tapi akan ada dari situ gitu. Belum tahu, nanti saya lihat. Oke. Arahan Presiden transfer daerah, ya sebaiknya kita akan diskusikan dengan parlemen dulu seperti apa jadinya. Itu jadinya. Makasih semuanya. Masih akan didiskusikan dengan parlemen, dengan DPR. Ada bank syariahnya kan? Oh, ada bank syariah. BSI. BSI satu lagi apa ya? Ada syariah 2 kalau Oh, nggak jadi salah. duanya syariah. Iya. Dananya bagi rata Pak? Enggak, ada proporsinya beda-beda. Paling besar apa Pak? Bank apa? Nanti kita atur. Itu memang dari besok ya, mulai besok dari jam berapa Pak? Harusnya cepat. Siang malam ini saya tanda tangan. Besok udah masuk ke bank-bank itu. Yang ditandatangani KMK? Ya, pindahin duit aja. Untuk mastiin itu uangnya tidak akan digunakan untuk beli SRBI atau SBN, seperti apa Pak nanti mekanismenya? Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRBI atau SBN. Peruntukannya untuk apa berarti Pak? Suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem. Kok biar dananya nggak ngendap itu gimana Pak? Sekarang permintaan lagi menurun ya Pak. Ini, jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit nggak akan naik kalau ekonominya nggak maju gitu kan. Sudah pernah kita balik, kita kasih uang banyak, kredit tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of kapitalnya kan. Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa taruh di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pintar nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Jadi
Dengan cara itu, hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kredit pasti akan tumbuh. Pak, tapi Cepat dari yang sekarang. Pak, tapi ada hitungannya sih Pak, dibutuhkan itu berapa Pak untuk ke pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan kreditnya berapa persen Pak? Belum. Tapi yang jelas itu kan percobaan pertama. Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu seperti apa dampaknya di ekonomi. Kalau kurang tambah lagi. Pak, 200 T itu apa ya Pak rasionalnya? Kenapa 200 T? Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu aja daripada nongkrong itu. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Dan kan uang kita tambah terus kan. Masuk, ada pajak segala masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita menarik pajak, sistemnya kering. Pas soal belanja yang syarat terus itu permasalahannya apa sih Pak dan solusinya gimana Pak? Oh, belanja yang syarat macam-macam. Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya nggak tahu yang mana detailnya, tapi nanti akan kita dampingin. Pertama mungkin kita kirim orang dari keuangan untuk membantu mereka kalau nggak bisa proses surat-surat segala macam ya. Terus kalau nggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting dengan mereka dan jumpa pers di depan teman-teman wartawan semua kenapa lambat supaya semuanya bergerak lebih cepat karena kan Anda yang nanya nanti. Pak, Kabut bayar. Kalau yang disisakan di rekening itu berapa persen sih Pak? Ya. Udah diumumin ya ditingkatin ya? Oh kisi-kisi. Saya belum tahu itu baru kisi-kisi nanti kalau diketok Banggar baru kita umumin ya. Tapi akan ada perubahan yang besar pasti Pak. Postur, defisit. Apa? Defisit itu akan berubah nggak Pak? Ada perubahan sedikit pasti. Karena kalau kita lihat di anggaran juga harus meredam kan keresahan daerah, tapi nggak keresahan daerah sampai titik tertentu. Bisa berubah juga Pak. Berapa yang Anda tahu? 48. Oh, saya nggak tahu. Ini tergantung diskusi sama Banggar. Bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Pak, soal rasio utang yang bakal ditingkatkan ke 43% itu gimana Pak? Apa? Soal rasio utang yang bakal ditingkatkan ke 43%. Yang bilang siapa? Ada isu aja sih Pak. Oh, nggak ada. Oh, berarti nggak benar ya Pak? Saya nggak tahu sampai sekarang saya belum dengar. Masih di 39 nanti Pak? Ya seperti itu. Berarti masih dijaga di... Masih kita menjaga fiskal prudensi, kehati-hatian fiskal. Fokus saya sekarang adalah membuat anggaran yang ada atau yang nanti 2026 itu dampaknya optimal dulu buat ekonomi. Nggak ada yang nganggur, penyerapan anggaran tetap waktu, dan uang yang kita serap tidak mengganggu sistem perekonomian. Itu utamanya. Nanti kalau itu optimal, baru kita pikirkan kalau perlu mesin atau bahan stimulus tambahan lagi ke perekonomian. Itu dulu. Kalau sekarang kalau misalnya saya kasih uang lebih banyak, padahal kementerian belum bisa nyerap, kan nggak ada gunanya. Tahun ini optimisnya ekonomi tumbuh berapa Pak? Oh, saya baru 3 hari, saya hitung dulu ya. Tapi lebih dari 52 Pak, dari target. Bisa? Bisa mendekati itu. Mendekati 5,2%. Sekarang kan bulan apa sekarang bulan September. Oktober, November, Desember kan tinggal 1 triwulan kan. Anda lihat aja begini, seandainya nggak tercapai pun, seandainya triwulan keempat nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi. Itu yang paling penting. Dorongannya dari 200 triliun lagi apa akan ada dorongan-dorongan lain Pak? Apa? Dari dorongannya dari 200 triliun yang tadi atau nanti ada kebijakan lainnya Pak ke depannya? Insentif atau Itu dulu kita memastikan sektor swasta jalan, nanti kita lihat butuhnya berapa lagi. Kita pelajari dampaknya. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.